layanan kefarmasian klinis oleh apoteker. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sophie. Video saya ke-35 ini akan membahas tentang tenaga kefarmasian sebagai kelompok tenaga kesehatan yang kelima, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Sobat sehat, untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tenaga kefarmasian, kita akan mengenali dulu pekerjaan kefarmasian, apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, kemudian pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, kemudian pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional, ditambah dengan pelayanan farmasi klinis. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Standar profesi adalah pedoman untuk menjalankan praktek profesi kefarmasian secara baik. Standar prosedur operasional adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang pekerjaan kefarmasian. Standar kefarmasian adalah pedoman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi, atau penyaluran dan pelayanan kefarmasian. Berikutnya, kita akan membahas surat tanda registrasi apoteker, disingkat STRA, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi. Surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, disingkat STR-TTK, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi. Surat izin praktek apoteker, disingkat SIPA, adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit. Surat izin kerja, disingkat SIK, adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran. Apoteker yang telah memiliki STRA atau STR khusus, serta tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STR-TTK harus melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Pekerjaan kefarmasian di apotik, puskesmas, atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh apoteker. Kewenangan apoteker.
Apoteker yang telah memiliki STRA atau STRA khusus mempunyai kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional, serta pelayanan farmasi klinik. Ini bisa dilihat pada video ke-24 tentang persyaratan pelayanan farmasi di puskesmas. Kewenangan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan apoteker yang telah memiliki STRA sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker. Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat apoteker, Menteri dapat menempatkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian menurut jenis fasilitas pelayanan kefarmasian ditetapkan oleh Menteri. Tata cara penempatan dan kewenangan tenaga teknis kefarmasian atau TTK di daerah terpencil diatur dengan peraturan Menteri. Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotik, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tenaga kefarmasian adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Tanggung jawab tenaga kefarmasian adalah kegiatan perwujudan kesadaran akan kewajiban tenaga kefarmasian. Demikian yang bisa kita diskusikan tentang tenaga kesehatan kefarmasian. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.